Timur Tengah kok belajarnya di Inggris atau di mana, kenapa bukan di Timur Tengahnya langsung. Selamat siang, sahabat literasi. Salam sehat, salam semangat ya. Terima kasih untuk tetap mantengin podcast kita Literasi dan Komunikasi. Ini satu podcast yang memberitakan informasi-informasi tentang studi, tentang buku dan komunikasi. Baik, kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Sabik. Beliau ini sahabat saya yang luar biasa karena beliau berhasil melewati lulus ya dari sekolah program master di salah satu kampus yang wow gitu. Nanti kita dengar langsung dari beliau. Jadi pembelajaran ini mengharapkan atau memberikan stimulasi kepada teman-teman sahabat literasi yang ingin studi lebih lanjut, yang punya mimpi sekolah tinggi luar negeri, boleh nggak ya gratis pula gitu. Boleh bisa kok, semua ada banyak. Nanti kita dengar Pak Sabik bagaimana beliau mendapatkannya. Karena ini salah satu hal yang kita harus pelihara dan kita jaga untuk lebih baik lagi ke depan. Baik, kita sapa ya, langsung saja ke Mas Sabik. Selamat siang Mas Sabik, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Raja. Terima kasih sudah diundang ke acara ini. Bisa berbagi ke sahabat literasi semua. Ya, terima kasih Mas Sabik. Mas Sabik, saya dapat kabar nih, katanya Mas Sabik baru selesai sekolah ya. Itu di mana Mas? Di mana? Di kampus apa? Dan di prodi mana Mas? Lalu kenapa pilih prodi itu? Monggo Mas. Ya, kan ini ya, kita melewati proses beasiswa yang sama gitu ya. Jadi saya dapat beasiswa itu beasiswa LPDP tahun 2016 untuk studi di Inggris, di UK. Itu LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Ya, penyedia Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Oke. Di Kementerian Keuangan. Ya, terus. Jadi studi di Inggris tahun 2016 sampai 2017 di program Master Kajian Timur Tengah dan Islam atau Middle East and Islamic Studies gitu. Dan memilih kampus, tentunya sebelum menentukan di mana akan memilih studi itu kan ya cari informasi dulu gitu, atau riset kecil-kecilan gitu lah ya. Betul. Itu saya nemu riset saya tentang minat studi saya tentang konflik Israel Palestina, kemudian lebih luas lagi tentang kajian Timur Tengah. University of Exeter tempat saya mendaftar itu termasuk top 10 gitu, termasuk top 10 yang peringkatnya waktu itu masih 5 besar di antara di kampus-kampus Inggris yang lain. Dan kebetulan salah satu profesornya juga mempunyai rekam jejak yang mumpuni dalam bidang yang ingin saya geluti. Jadi pertimbangan itulah yang membuat akhirnya saya memutuskan untuk mendaftar di kampus tersebut. Mas, kenapa pilihnya ke Inggris Mas? Kalau Timur Tengah kan bisa ke Mesir Mas, lebih keren, lebih juga, lebih memang benar di Timur Tengah gitu. Inggris kan lebih ke Eropa, gimana Mas? Kenapa Mas? Apa nih? Ya itu ini ya, banyak juga ditanyain ke orang-orang, Timur Tengah kok belajarnya di Inggris atau di mana, kenapa bukan di Timur Tengahnya langsung gitu ya. Kajian area tadi yang ada di Eropa atau di Timur Tengah itu berbeda gitu pendekatannya, kemudian metodenya dan sebagainya. Bahkan kalau kita mau cari dengan cara gampang ya lewat peringkat ya, kita cari dari subjeknya, dari ilmu-ilmu humaniora, belum ada yang bisa sebagus kampus-kampus di Timur Tengah. Jadi dan setelah saya cari juga, ternyata di kampus Timur Tengah itu sangat jarang ada program kajian Timur Tengah gitu. Itu lebih banyak ada di Eropa, di Amerika gitu. Tapi di Timur Tengah sendiri, kajian Timur Tengah itu sangat jarang.
hampir tidak ada. Saya bukan jarang lagi, tapi hampir tidak ada gitu. Nah, tapi untuk kajian keislaman ya, untuk studi Islam memang banyak. Dirosat Islamnya itu memang banyak di Timur Tengah, tapi tentu dengan pendekatan yang berbeda gitu ya. Karena saya porosnya lebih banyak ke studi area, ke geopolitik, kemudian sejarah, budaya dan sebagainya. Jadi saya pilih di universitas itu gitu, bukan di Timur Tengah. Jadi University of Exeter ya Mas ya? Inggris ya? Exeter. Ya, di Inggris bagian selatan gitu. Wah, berarti sama kayak saya dong. Saya Jogja bagian selatan nih Mas. Bedanya kalau di sana nggak ada Parangtritis bedanya. Oh gitu, betul. Gak ada Paris ya, Parangtritis. Oke. Gak ada Paris. Cakep. Bisa aja ngelasnya dah. Mas Abik, ini lagi seksi Mas. Isu tentang Israel sama Palestina. Kan tadi Anda bilang bahwa salah satu bagian yang Anda juga studi tentang Palestina gitu ya. Nah itu gimana Mas menurut Anda dari perspektif seorang Master Sabik nih ya, melihat konflik Timur Tengah ini, konflik yang antara Israel dan Palestina. Enggak Mas? Konflik Israel Palestina adalah konflik yang rumit, tidak bisa disebut sebagai konflik yang sederhana hanya karena kita memiliki preferensi masing-masing dalam hal politik atau agama gitu ya. Dan saya lihat pemerintah sudah berusaha maksimal meskipun saya pikir perlu mengimplementasikan solusi-solusi yang alternatif, karena kita lihat selama sudah lebih dari puluhan tahun solusi yang ditawarkan oleh PBB belum juga menunjukkan perkembangan yang signifikan bagi kedua belah pihak. Jadi secara pendek bisa saya katakan seperti itu. Oh gitu ya. Nah ini kan kalau bagi orang kebanyakan nih Mas, bicara tentang Timur Tengah dan konflik-konflik ada di dalamnya itu kan, ini bagi seorang historian ya, seorang sejarawan gitu mungkin akan sangat menarik gitu. Tapi secara umum kan orang-orang agak gimana ya, kita bisa bilang itu menjadi perlu lagi extra effort ya untuk memahami sejarah Indonesia. Kita kadang lupa begitu, apalagi sejarah Timur Tengah. Nah, kenapa Mas Sabik pilih bagian itu? Apa memang ada passion yang begitu kuat atau bagaimana Mas? Karena minat aja sebenarnya, karena minat. Saya itu kan S1 itu saya sastra Arab juga. Kemudian di sastra Arab untuk skripsi saya ngerjain ada, kalau dalam bahasa Arab ada istilah puisi perlawanan gitu. Nah, saya meneliti itu dari seorang penyair Palestina. Meskipun minat saya soal isu ini sudah berkembang sejak lama, tapi secara serius baru menemukan momentumnya ketika skripsi, kemudian saya bertekad untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi sampai bahkan mungkin nanti S3 gitu. Jadi ya awal mulanya seperti itu gitu Pak. Oke, cakep. Jadi artinya memang dengan ketertarikan ya akan bidang itu ya, biarkan kemudian menggali lebih dalam lagi. Saat ini Mas Sabik mengajar Mas? Ya, saya ngajar di Al-Azhar Indonesia. Yang di Jakarta? Ya. Oh, yang di itu ya, yang di dekat Blok M? Kebayoran Baru. Wah, cakep nih, ini luar biasa nih. Berarti kemarin skripsi pakai bahasa Arab dong nulisnya? Saya sih pakai bahasa Inggris. Kan ini pengantaran pakai bahasa Inggris juga. Kalau skripsi pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi kemarin waktu kemarin tesis pakai ada bahasa Arabnya juga ya? Pakai bahasa Indonesia, cuman enggak full bahasa Inggris. Oh, full bahasa Inggris. Jadi sahabat literasi, kalau nanti sahabat literasi pengen bertanya di sastra Arab UGM, dia di bahasa Arabnya itu untuk apa? Untuk apa Mas? Ini UGM. Kalau di sastra Arab UGM dulu skripsi pakai bahasa Indonesia, cuman kesimpulan
ditambahkan dengan bahasa Arab gitu. Jadi ada satu bab kesimpulan itu ditambahkan dengan bahasa Arab. Cuman itu aja bahasa Arab. Supaya lebih ini juga ya, supaya lebih memahami juga ya cara penulisannya juga gitu ya. Kan itu kan tulisannya begitu ya. Wah. Oke, itu mungkin satu tujuannya. Jadi sahabat literasi, kalau nanti teman-teman ingin bertanya nih soal katakanlah soal sastra Arab tuh silakan kita nanti hubungin ke nomor atau medsos yang ada di layar ini. Nanti kita akan bisa hubungkan dengan Mas Sabik ya. Ini luar biasa, Anda bisa memperkaya lagi bahasa. Bukan hanya bahasa Inggris, bukan hanya bahasa Jerman atau Jepang, tapi bahasa Arab yang memang bahasa yang sangat digandrungi oleh banyak masyarakat dunia begitu. Menarik sekali, apalagi Indonesia kan juga mayoritas beragama Islam yang notabene juga harus paling tidak ya bisa paham lah ya bahasa Arab begitu. Wah, luar biasa nih. Nah, Mas Sabik kan tadi bilang nih dari LPDP, gimana Mas waktu masuk LPDP? Boleh dong cerita prosesnya, tipsnya supaya teman-teman bisa juga mengikuti jejak Anda ini untuk dapat dari LPDP. Oke, jadi bagi sahabat literasi yang mungkin belum familiar dengan LPDP adalah salah satu lembaga penyedia dana beasiswa gitu di bawah Kementerian Keuangan. Jadi gampangannya lembaga yang menyediakan beasiswa gitu. Di Indonesia ada itu LPDP gitu. Kalau teman-teman pernah dengar beasiswa LPDP itu apa? Nah, itu maksudnya itu. Nah, dulu saya pertama kali dengar LPDP sebelum lulus. Saat itu ada beberapa teman yang sudah mulai cerita tentang LPDP dan saya tertarik untuk cari lebih tahu karena saya juga minat untuk lanjut studi. Kemudian ini yang saya ceritakan konteksnya waktu masih tahun 2016 gitu ya, 2016 gitu ya, karena sekarang mungkin proses seleksinya berbeda gitu ya. Nah, saat itu daftar, bikin akun pendaftaran, mengisi formulir di situ secara online, kemudian upload, mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, kemudian submit. Nah, itu nanti akan ada namanya seleksi administrasi setelah itu berdasarkan penilaian murid online yang telah kita kumpulkan. Selain dokumen-dokumen tadi, kita juga akan diminta misalkan menulis esai-esai tertentu yang jumlah katanya sudah ditentukan dan topik-topiknya sudah ditentukan. Nah, nanti setelah melewati proses administrasi, kalau kita lolos, nanti kita akan diinstruksikan untuk mengikuti seleksi substansi. Ya, waktu itu seleksi substansi itu berisi LGD, Leaderless Group Discussion, di mana para peserta tes diminta untuk berdalam satu forum melingkar gitu, berdiskusi tentang satu topik tanpa ada moderator. Jadi alur diskusi sepenuhnya diserahkan kepada peserta diskusi itu. Itu ada LGD, kemudian yang kedua ada wawancara di mana kita akan didudukkan di hadapan 3 pewawancara yang dengan komposisi yang beragam. Saat itu saya ingat mungkin ada yang dosen, kemudian ada satu psikolog, dan satu lagi saya lupa mungkin dosen juga atau salah satu orang yang ahli di satu bidang ya. Kemudian setelah wawancara ada verifikasi dokumen ya. Jadi ada tiga hal itu yang diseleksikan di seleksi substansi, LGD, kemudian wawancara, dan verifikasi dokumen. Nah, kalau kita lolos di seleksi substansi itu, kita akan ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa LPDP. Nanti setelah itu nanti kita akan mengikuti yang namanya persiapan keberangkatan, di mana saya ketemu Bang Raja di situ. kemudian setelah itu kita resmi menjadi penerima beasiswa atau awardee ya, awardee. Dan saya pikir sekarang mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Kalau sekarang saya lihat ada tiga proses, seleksi administrasi, kemudian tes bakat skolastik, kemudian seleksi substansi gitu. Saya lihat ada 3 dan ada beberapa penambahan materi tes gitu ya. Jadi mungkin perbedaannya itu dan prosesnya seperti itu gitu.
Intinya teman-teman sahabat literasi didorong untuk membaca lagi ya, mencari tahu informasi-informasi yang lebih lengkap ya, gitu ya Mas ya. Ya betul. Jadi semua informasi yang tersedia, tentang tanggal pembukaan, kemudian tanggal penutupan, berkas-berkas apa saja yang harus dipersiapkan, harus dikumpulkan, esai-esai apa saja yang harus ditulis, topiknya apa saja, itu semua setiap detailnya sudah tertuang di website LPDP. Nanti teman-teman tinggal ketik aja di Google gitu ya. Beasiswa LPDP, nanti yang muncul pertama kali pasti websitenya LPDP. Teman-teman bisa cari segala informasi di situ. Bahkan ada informasi-informasi tentang misalkan universitas-universitas yang masuk dalam list LPDP gitu, ada. Teman-teman bisa mengunduh file-filenya juga yang berinformasi itu. Nah kebetulan juga bulan ini lagi buka ini Mas, pendaftaran LPDP. Jadi sahabat literasi bisa mencoba ya, membaca dulu, cari tahu informasi, kemudian menetapkan apa yang mau menjadi fokus teman-teman, lalu kemudian cari kampusnya. Nah beberapa juga menyatakan setelah cari kampus, cari dosen yang punya minat yang sama dengan Anda. Jadi nanti bisa menjadi promotor atau menjadi pembimbing gitu ya. Nah Mas Sabik berapa tahun Mas di Inggris Mas? Tepatnya di mana Mas? Kota apa? Nama kotanya Exeter ya. Oke. Okay. Itu berapa lama dari situ ke London Mas? 5 jam. Naik apa nih? 5 jam. Naik tren, naik bus? Naik bis. Oke. Berarti dekat itu ya, dekat MU ya? Oh, dari MU ke selatan lagi, ke utara lagi kayaknya. Ke utara lagi ya? Ya, ke utara lagi. Setahun ya berarti Mas ya? Studi sana ya? Persis setahun ya? Setahun. Ya, setahun. Wow, setahun. Saya di sana setahun masuk kelasnya paling cuma 6 bulan sebetulnya, karena di sana kan ada libur winter, kemudian libur summer, kemudian ngerjain disertasi itu kan udah disertasi 3 bulan sendiri. Kemudian libur-liburnya kira-kira sebulan. Jadi saya hitung tuh masuk kelas tuh paling cuma 6 bulan tuh sebenarnya. 6 bulan ya. Wah, 6 bulan langsung dapat pulang-pulang dapat itu tadi itu. Ya, dapat master ya. Dapat master ya. Nah, selama 1 tahun itu Mas, Anda ada di Exeter ya, kota Exeter tuh di UK gitu. Apa nih pengalaman suka dan dukanya Mas selama studi? Ya, suka dukanya, kalau sukanya banyak karena lingkungan akademik yang mendukung studi kita gitu, seperti misalkan perpustakaan yang 24 jam, jadi kita bisa masuk keluar perpus selama 24 jam itu gitu. 24 jam ya? 24 jam ya. Wow, luar biasa ya. Ya, itu berarti sangat efektif ya belajarnya. Oke. Ya. Dan pemandangan mahasiswa belajar sampai malam, sampai pagi di kampus tuh udah satu hal yang umum gitu. Bahkan ada yang 1-2 yang curi-curi mandi di kamar mandi kampus gitu, biar kita sama perpustakaan. Ini udah hal yang ini termasuk Mas Sabek kan nih yang curi-curi mandi. Nah, saya pulang aja deh. Oh gitu. Saya nggak pernah nginep di. Oke. Terus itu suka ya. Jadi pertama lingkungan sukanya itu pertama lingkungan yang mendukung gitu ya. Kemudian yang kedua fasilitas-fasilitas untuk menunjang kebutuhan kita untuk studi itu sangat mendukung juga. Seperti misalkan teman-teman yang diskusi gitu, karena mungkin tingkatan master udah agak serius dari S1, jadi mereka fokusnya studi gitu, jadi ketika dia diskusi juga nyambung. Kemudian ada perkumpulan mahasiswa juga membuat kehidupan kampus makin berwarna gitu ya. Kalau dukanya pasti soal makanan. Halo? Saya bawa dari Indonesia banyak, itu berapa saya lupa waktu itu. Tapi cukup untuk masa setengah tahun, kemudian ketika saya pulang saya nyetok lagi gitu.
Itu mungkin menurut saya yang dukanya mungkin itu mungkin ya. Tapi nggak terlalu berat sih, memang nggak terlalu berat amat. Tapi yang jadi perhatian saya itu makanan, kemudian masaknya gitu. Jadi terbiasa di waktu kos dulu pakai itu ya, mie instan ya Mas ya? Tapi mie instan di Inggris saya anggap sebagai satu hal yang mewah malahan, karena mewah ya. Saya tuh beli karena mie instan di sana agak mahal gitu ya. Indomie gitu, saya beli Indomie itu sampai 1 kerdus, tapi saya makan cuman weekend aja karena itu kayak sebuah kemewahan buat saya gitu. Untuk merasakan Indomie itu benar-benar nikmat. Oh gitu ya, baru tahu rasanya nikmat setelah ada di negara orang gitu ya. Betul sekali. Berarti weekend makan mie instan, berarti Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat itu makan burger gitu ya? Nah, saya masak sendiri. Okay. Selama setahun masak sendiri, bawa rice cooker, kemudian biasanya 3 hari sekali saya belanja gitu, kemudian ya saya masak. Oke, masak nasi atau apa, Mas? Kentang? Masak nasi. Nasi. Saya nasi terus. Iya. Saya pernah berkesempatan Mas ke Inggris tahun 2010 lalu. Itu saya sulit sekali ketemu sama beras tuh. Sulit banget. Makannya tuh kentang. Sekali ketemu sama teman di Indonesia juga yang punya masak nasi, wah itu rasanya wow. Mewah banget gitu. Ya. Betul. Oke. Ya. Jadi waktu kita ada negara orang lah, baru kita mengerti ya bagaimana kita bisa menikmati negara kita gitu. Betul. Ya, jadi sahabat literasi, kita bersyukur ya untuk penyampaian dari Mas Sabik tadi, bagaimana kita mempersiapkan diri. Nah, teman-teman yang punya mimpi tinggi, ayo teruslah bermimpi dan wujudkan. Belajar sungguh-sungguh, gapai cita-citamu. Bisa kok. Anda kalau boleh tahu nih Mas Sabik itu apa pekerjaan orang tua, Mas? Mana? Apa pekerjaan orang tua? Orang tua saya guru. Guru. Keduanya guru. Guru apa, Mas? Guru universitas? Guru ini di pondok pesantren. Oke, guru pondok pesantren. Sama literasi, kami juga punya teman-teman ya, satu angkatan kami, itu namanya PK, persiapan keberangkatan 64, yang orang tuanya ya, mohon maaf itu babysitter, yang kalau Indonesia kan seringkali itu dianggap kelas berapa gitu kan, kelas bawah gitu. Tapi anaknya berhasil kemudian meraih ambisi yang sama juga, berangkat ke negara maju dan sudah berhasil gitu. Nah, kita jangan malu ya, kalau Anda pun mungkin katakanlah dari daerah yang terpinggir, kemudian daerah yang terpencil, bahkan Anda mungkin ekonominya sulit gitu. Jangan berkecil hati. Ada kesempatan, maka itu mimpilah dan raih itu yang baik. Itu tadi yang Mas Sabik sampaikan. Jadi pilih kampus dan juga apa yang menjadi minat Anda begitu. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Sabik untuk waktunya yang sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada sahabat literasi supaya mau nanti sekolah. Nah, satu lagi apa nih pesan-pesan Mas Sabik kepada teman-teman supaya yang mau meniru langkah Mas Sabik ini bisa dapat clue-nya gitu, Mas. Untuk sahabat literasi kalau mempunyai keinginan untuk lanjut studi itu banyak jalan. Pemerintah sudah menyediakan banyak sekali beasiswa LPDP menyediakan beasiswa afirmasi. Afirmasi itu jalur-jalur yang diperuntukkan untuk kelompok-kelompok masyarakat yang butuh kemudahan. Ya, ada afirmasi untuk teman-teman difabel, kemudian afirmasi untuk teman-teman 3T gitu, kemudian afirmasi banyak sekali gitu. Jadi selalu akan ada jalan kalau teman-teman mau mencarinya gitu. Jadi terus kejar mimpi sahabat literasi semua dan jangan putus asa. Iya, terima kasih sahabat literasi sudah mendengarkan pandangan dari Mas Sabik. Biarlah ini juga menjadi pemantik bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Sabik untuk waktunya. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Bang Raja. Ya, terima kasih sahabat literasi. Salam sehat selalu. Saya Raja Nabi Tupulu pamit undur. Selamat siang.